Halo masyarakat, dan ini adalah STB Rusia atau set-top box DVB-T2 Rusia yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada hal penting sebelum kalian membeli set-top box ini agar tidak terjadi kesalahan saat instalasi. Hal penting apa yang akan kita bahas? Simak terus videonya agar tidak ketinggalan informasi-informasinya. Dan seperti ini tampilan dashboard dari STB Rusia yang akan kita bahas pada video kali ini. Berwarna biru dikombinasikan dengan warna putih. Terus ada juga foto keluarga, entah keluarga siapa ini yang difoto, mungkin keluarga orang Rusia, makanya disebut STB Rusia. Terus di bagian sebelah sini ada tulisan YouTube, WiFi, ada foto keluarga T2, terus Full HD 1080p, ada foto keluarga lagi. Dan di bagian bawah sebelah sini tertera beberapa keterangan fiturnya. Di sini kita bisa lihat mulai dari IPTV, DVB-T2, HDOut, PVR, dan fitur USB. Oke, selanjutnya kita cek di dashboard bagian sebelah sininya ada keterangan seperti ini, di bagian sebelah sininya sama, terus di bagian sebelah sininya sama seperti ini. Terus di bagian belakangnya tertera beberapa keterangan fitur dan spesifikasinya. Oke, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Yang pertama di sini ada kartu petunjuk pemakaian atau instalasi. Terus di sini kita mendapatkan kabel RCA. Terus di sini kita mendapatkan remote untuk set-top box-nya. Untuk bentuk remote-nya umum sama seperti set-top box pada umumnya untuk saat ini. Sayangnya di sini kita tidak mendapatkan baterai untuk remote-nya. Terus di sini kita juga mendapatkan power adapter dengan ukuran tegangan 5 volt 1 ampere. Untuk panjang kabel power adapternya sekitar 1 meter. Dan ini adalah tampilan dari unitnya. Berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Di bagian atas ada bentuk garis yang membentuk pola seperti ini. Terus untuk dari bahan materialnya di sini menggunakan plastik. Di bagian sebelah sini di garis polanya ada lubang sirkulasi udara. Di bagian samping sebelah kiri juga ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara, dan di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udaranya. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depannya. Mulai dari kiri atas ada tulisan DVB-T2, YouTube, WiFi. Terus di bawahnya mulai dari kiri ada tombol power, tombol menu, tombol channel dan volume min bergabung jadi satu, tombol channel dan volume plus juga bergabung jadi satu. Terus di sebelah sini ada sensor remote dan juga lampu indikator. Terus di sebelah sini ada panel layar LED. Terus di sebelah sini ada port USB buat nyolokin flash disk ataupun hard disk. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakangnya. Mulai dari kiri ada RF in buat nyolokin kabel antena, RF out, colokan HDOut buat kabel HDMI, dan masih ada colokan untuk kabel RCA nya yang 3 warna di sebelah sini. Terus di sebelahnya lagi untuk colokan power adapternya. Oke, dan berikut cara instalasi set-top box agar terhubung ke televisi. Di sini kita bisa menggunakan kabel RCA 3 warna yang ini. Kabel RCA ini bisa digunakan untuk ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Untuk pemasangannya gampang, kita colokkan saja kabel RCA yang sebelah sini di set-top box. Kita tinggal sesuaikan warna, kuning ke kuning, putih ke putih, dan merah ke merah. Terus ujung kabel satunya lagi kita colokkan di colokan RCA yang ada di TV kita. Kita tinggal mengikuti saja colokan warna RCA yang ada di TV kita. Terus untuk kabel antena kita colokkan di set-top box-nya, bukan di televisinya ya. Kita colokkan di set-top box di bagian colokan RF in yang ada di pojok sebelah kiri di sini. Terus selanjutnya ada power adapter. Untuk kepala adapternya kita colokkan di colokan listrik. Terus ujung kabel satunya lagi kita colokkan di set-top box-nya di sebelah sini. Oke, selanjutnya buat TV kalian yang sudah support menggunakan kabel HDMI seperti TV LED contohnya, saya sarankan di sini menggunakan kabel HDMI agar hasil gambarnya itu lebih maksimal. Caranya gampang, kita tinggal pilih salah satu ya. Kita kalau mau menggunakan kabel HDMI kita copot saja kabel RCA nya. Untuk pemasangannya kabel HDMI kita colokkan saja di port HDMI yang ada di set-top box. Terus ujung kabel satunya lagi kita colokkan di colokan HDMI yang ada di TV kita. Oh ya, untuk kabel HDMI ini belinya terpisah ya. Dan seperti ini tampilannya setelah kita selesai instalasinya.
Oke, selanjutnya sebelum kalian menghidupkan set-top box-nya, kalian atur dulu TV kalian. Buat kalian pengguna TV tabung, kalian klik tombol AVI yang ada pada remote TV kalian. Buat kalian pengguna TV LED, kalian klik tombol input yang ada pada remote TV kalian. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, pilih AVI. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI, kalian pilih saja di bagian HDMI, terus kemudian klik OK. Terus di sini ada hal penting yang harus kalian ketahui saat pertama kali kalian ingin menghidupkan set-top box DVB T2 Rusianya. Saat pertama kali kita untuk menghidupkan set-top box-nya, kita tinggal colokkan saja power adapternya di colokan listrik. Terus kemudian kita tunggu hingga set-top box-nya menyala dan di layar TV kita muncul pengaturan awal seperti ini. Terus selanjutnya di sini misalnya kalian entah sengaja ataupun tidak sengaja saat pertama kali menghidupkan set-top box-nya itu kepencet tombol power yang ada di remote set-top box-nya, maka set-top box-nya akan mati dan saat dihidupkan kembali dia hanya akan mentok di logo atau stuck di logo ya. Ini terjadi hanya pada saat awal pertama kali kita menghidupkan set-top box-nya atau menggunakan set-top box-nya. Namun setelah kita sudah membuka set-top box-nya, terus sudah mengatur pengaturan awal dan sudah mencari atau mendapatkan siaran TV digitalnya, barulah kita bisa menggunakan tombol power yang ada di remote set-top box untuk menghidupkan dan mematikan set-top box-nya. Terus untuk mengatasi bootloop ini caranya seperti ini. Untuk mengatasinya, kita tinggal cabut saja power adapternya yang tercolok di colokan listrik. Saat kita cabut seperti ini, set-top box-nya akan mati. Terus kemudian kita colokkan lagi power adapternya. Tunggu hingga menyala dan sampai muncul kembali menu settingannya atau pengaturan awalnya. Oke, setelah muncul menu pengaturan awalnya seperti ini, kalian tinggal atur-atur saja untuk pengaturan awalnya ini. Untuk pengaturannya kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk OS di bahasa, di sini kita bisa atur, kita klik OK, nanti akan muncul beberapa pilihan. Ada bahasa Indonesia, Melayu, Rusia, dan juga ada bahasa Inggris. Tapi di sini saya sarankan pilih bahasa Indonesia saja. Terus untuk negara di sini kita pilih Indonesia. Terus untuk LCN di sini kita juga bisa atur pilih pada atau lepas. Saya sarankan di sini untuk LCN pilih lepas saja. Terus selanjutnya ada area kode. Untuk area kode, masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Karena untuk kode pos itu setiap wilayahnya atau setiap daerahnya itu berbeda ya. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Ingat, untuk kode pos masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Jika sudah, terus kemudian kita klik OK, nanti di bagian kota akan terisi otomatis sesuai dengan kode pos yang telah kita isikan. Terus selanjutnya di bagian berikutnya kita klik OK. Di sini akan muncul pengaturan kedua kalinya. Untuk pengaturan kedua kalinya ini di sini hanya di bagian antena aktif yang perlu kita atur. Bisa pilih lepas ataupun pada. Buat antena yang mendukung pilih pada, buat yang tidak mendukung pilih lepas. Buat antena yang tidak mendukung, kalau diklik pada nanti akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Oke, jika sudah, terus kemudian kita scroll ke bawah di bagian mulai pencarian, terus kemudian kita klik OK. Oke, dan ini adalah proses pencarian siaran TV digitalnya secara otomatis. Sekedar tambahan informasi, untuk antena yang saya gunakan yaitu antena outdoor Intrazeus. Untuk lokasi saya biasanya mendapatkan 45 channel TV digital, dan di setiap daerah itu jumlah channel TV digitalnya itu pasti berbeda. Kita bisa lihat di sini kita mendapatkan 45 channel TV digital. Untuk mengecek kekuatan dan kualitas sinyal TV digitalnya, kalian klik saja tombol info yang ada pada remote set-top box 2 kali, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini. Terus kita bisa lihat di sini untuk Trans 7 juga lancar, Net TV juga lancar, MNC juga lancar. Oke, selanjutnya di sini kita akan tes untuk pergantian dari channel ke channel menggunakan tombol navigasi atas dan bawah yang ada di remote set-top box-nya. Oke, di sini untuk pengetesan pergantian dari channel ke channel menggunakan remote set-top box-nya tidak diedit sama sekali ataupun tidak dipercepat ya teman-teman ya. Kalian bisa ikut nilai sendiri juga. Di sini menurut saya pribadi untuk pergantian dari channel ke channel standar lumayan cukup cepat, antara 1 sampai 1,5 detik. Cuman terkadang ada juga yang sampai 2 detik. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box DVB T2 Rusia.
Untuk membuka menu set-top box-nya, kalian klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kalian klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu, kalian klik tombol OK, dan untuk kembali, kalian klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya nanti di sini kita akan coba semua menu yang ada di set-top box-nya. Kita mulai dulu dari awal, yaitu di bagian menu instalasi. Di bagian menu instalasi di sini kalian bisa scan ulang atau pencarian ulang siaran TV digital secara otomatis ataupun manual. Terus untuk mengatur sisanya sebenarnya sama seperti saat kita pertama kali menghidupkan set-top box-nya. Terus selanjutnya di bagian menu televisi, kalau kita klik OK, kita akan kembali lagi ke saluran TV digital. Oke, langsung saja kita kembali ke menu set-top box-nya. Terus selanjutnya kita pindah ke menu APPS. Di menu APPS, untuk membuka fitur yang ada di menu APPS, set-top box kita harus terhubung dulu ke internet, yaitu kita bisa menggunakan dongle WiFi. Terus selanjutnya untuk menu YouTube di sini juga sama, untuk membukanya set-top box kita harus terhubung dulu ke internet. Terus selanjutnya menu media center. Di menu media center yang pertama di sini ada multimedia. Di bagian multimedia, di sini tempat kita untuk membuka file yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Terus selanjutnya ada menu konfigurasi PVR. Di sini kita bisa mengatur fitur time shift yang ada di set-top box-nya. Tentunya set-top box kita sudah terhubung atau sudah dicolokkan menggunakan hard disk ataupun flash disk. Terus selanjutnya menu preferensi. Di bagian menu preferensi di sini kita tidak usah utak-atik lagi. Biarkan seperti ini, seperti bawaannya saja. Terus selanjutnya menu saluran. Di bagian menu saluran di sini yang pertama ada manajer saluran. Di sini kalian bisa mengatur tata letak channel TV digitalnya ataupun ganti nama. Kalian tinggal lihat saja menu warna yang ada di sini, terus kalian tinggal sesuaikan dengan tombol menu warna yang ada di remote set-top box-nya. Terus selanjutnya di sini ada favorit daftar. Di sini kalian bisa memfavoritkan daftar channel TV digital yang kalian inginkan dengan cara kalian lihat menu warna yang ada di sini, terus kalian tinggal sesuaikan saja dengan tombol menu warna yang ada di remote set-top box-nya. Contohnya seperti ini, kita coba salah satu, ingin memfavoritkan menggunakan tombol merah, langsung saja klik tombol merah yang ada di remote set-top box-nya. Setelah itu kita tinggal klik exit dan pengaturannya akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya kita pindah ke menu API. Di bagian menu API yang pertama di sini ada SPDIF. Terus selanjutnya ada rasio aspek. Untuk rasio aspek di sini kalian juga bisa atur, kalian tinggal pilih, sesuaikan saja dengan TV kalian. Biasanya untuk TV tabung 4:3. Terus untuk TV LED biasanya pilih layar penuh atau 16:9. Terus selanjutnya untuk output video biarkan seperti ini. Terus selanjutnya untuk TV format di sini juga kita bisa atur, bisa pilih PAL, NTSC dan lain-lain. Terus selanjutnya untuk video resolusi di sini kita juga bisa atur. Untuk pengguna kabel RCA di sini saya sarankan jangan lebih dari 720p, dan untuk pengguna kabel HDMI bebas kalian bisa menggunakan sampai 1080i atau 1080p. Terus untuk HDMI audio di sini kita juga biarkan seperti ini saja, seperti bawaan set-top box-nya. Terus selanjutnya kita pindah ke menu mengatur. Di bagian menu mengatur yang pertama di sini ada timer, anak kunci, tanggal waktu, factory reset. Di bagian factory reset di sini kalian bisa reset pabrik atau reset ulang set-top box-nya dengan cara klik OK dan masukkan saja kata sandinya 0 sebanyak 4 kali untuk mereset set-top box-nya. Terus selanjutnya di bagian auto siaga. Di bagian auto siaga di sini kalian juga bisa atur, pilih lepas atau pilih yang lainnya. Tapi saya sarankan di bagian auto siaga di sini kalian pilih lepas saja. Terus selanjutnya kita pindah ke menu jaringan. Di bagian menu jaringan di sini tempat kalian untuk mengatur atau men-setting dongle WiFi-nya agar set-top box bisa terhubung ke internet melalui dongle WiFi. Terus selanjutnya kita pindah ke menu meningkatkan. Di bagian menu meningkatkan di sini tempat kalian untuk upgrade software set-top box-nya. Sayangnya di sini hanya ada satu pilihan, yaitu upgrade software set-top box-nya menggunakan USB. Terus selanjutnya di sini kita pindah ke menu versi.
Di bagian menu versi di sini kita bisa mengecek spesifikasi dari set-top box-nya. Contohnya mulai dari hardware version 1509 itu seri chipset dari Sunplus. Terus waktu membangun di sini kita bisa lihat tanggal 9 bulan 12 tahun 2022. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian ingin menggunakan fitur internet yang ada di set-top box-nya, maka set-top box kalian harus terhubung ke internet menggunakan dongle WiFi. Dan untuk dongle WiFi-nya di sini kita beli terpisah. Jika sewaktu saat kalian menggunakan dongle WiFi dan set-top box-nya error, kalian cabut saja kabel antenanya. Jika tidak error, kalian bisa colokkan dongle WiFi dan antena secara bersamaan. Oke, jadi di sini kita sudah setting dongle WiFi-nya dan set-top box kita sudah terhubung di internet. Langsung saja di sini kita akan coba fitur internet yang ada di set-top box T2 Rusia. Di sini kalian bisa buka YouTube yang ada di luar menu sebelah sini, atau kalau mau lebih komplit kalian buka menu APPS. Di bagian menu APPS yang pertama di sini ada fitur IPTV. Kita buka dulu untuk IPTV-nya. Ternyata di sini untuk bagian IPTV-nya masih kosong. Jadi untuk menggunakan fitur IPTV-nya, kalian harus mempunyai file IPTV-nya terlebih dahulu. Terus selanjutnya di sini kita akan coba di bagian fitur online video. Di sini ada banyak aplikasi untuk nonton video secara online. Ada YouTube, TikTok, video, WeTV, YouTube Kids, dan aplikasi P7. Jadi di sini nanti kita akan coba dan tes semua aplikasi yang ada di set-top box T2 Rusia. Kita mulai dulu dari YouTube. Setelah terbuka, kita tinggal pilih salah satu videonya. Terus kemudian kita klik OK dan kita tunggu. Untuk pengetesan video online dari YouTube, di sini kita bisa lihat lancar. Selanjutnya kita coba di bagian aplikasi TikTok. Dan setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu videonya, terus kemudian kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Untuk pengetesan video online dari TikTok di sini kita bisa lihat lancar. Selanjutnya kita coba di bagian aplikasi video. Setelah terbuka di sini kalian tinggal pilih salah satu videonya, terus kemudian kalian klik OK dan tunggu sebentar. Untuk pengetesan video online dari aplikasi video di sini kita bisa lihat lancar. Selanjutnya kita coba di bagian aplikasi WeTV. Setelah terbuka di sini kalian bisa tinggal pilih salah satu videonya untuk menontonnya, atau kalian bisa geser ke kiri di bagian menu sebelah sini. Kita bisa pilih genrenya. Di sini kita akan coba di bagian film. Setelah terbuka di sini tinggal kita pilih salah satu video yang ingin kita tonton dan tunggu sebentar, terus kemudian kita klik OK lagi. Untuk pengetesan video online dari aplikasi WeTV di sini kita bisa lihat lancar. Selanjutnya kita coba di bagian aplikasi YouTube Kids. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu menu yang ada di sini, terus kemudian kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu videonya dan kita tunggu lagi. Untuk pengetesan video online dari aplikasi YouTube Kids di sini kita bisa lihat lancar. Terus selanjutnya di sini kita coba di bagian aplikasi P7, kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Untuk aplikasi P7 di sini tidak bisa terbuka ya. Jika mengalami error kalian tinggal klik exit saja tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba di bagian fitur cuaca. Di bagian fitur cuaca di sini bisa kita lihat berfungsi dengan normal, menunjukkan lokasi dengan tepat Jakarta, Indonesia. Yap, sampai di sini dulu video full review dari set-top box T2 Rusia. Sedikit tambahan informasi, saat pengetesan untuk penggunaan set-top box ini selama 10 jam nonstop, set-top box-nya itu masih hangat, umum sama seperti set-top box yang ada di pasaran untuk saat ini. Terus ada catatan penting buat kalian pengguna baru set-top box T2 Rusia. Kalian bisa menghidupkan dan mematikan set-top box-nya menggunakan remote set-top box, yaitu tombol power yang ada di remote set-top box-nya, setelah kalian mengatur atau setting dari awal set-top box sampai mendapatkan siaran TV digitalnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.